Selanjutnya kita ikuti bersama Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudari, pengasuh Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Magelang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil yang kita muliakan, para sesepuh, para alim, wabil khusus Kiai Haji Maksum Aka, yang kita hormati pelaksana tugas Bupati Kudus, beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Hartopo beserta Ibu. Yang kita hormati Forkompinda, beliau Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, juga Ketua DPRD beserta seluruh anggotanya. Yang kita hormati Bapak Kiai Haji Asrofi Masito, Ketua PCNU Kudus. Beliau juga Bapak Dr. Haji Ahmad Hilal Majid, Ketua PD Muhammadiyah. Juga para tamu undangan, para tokoh masyarakat, seluruhnya baik yang hadir secara langsung ataupun yang mengikuti acara malam hari ini dengan wasilah Zoom, juga YouTube, seluruhnya yang semoga oleh Allah kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan dan petunjuk-petunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillah wa syukrulillah, meski masih dalam situasi pandemi Covid, kita masih terus waspada dengan protokol kesehatan, tetapi kegiatan-kegiatan keagamaan alhamdulillah juga terus berjalan. Karena apa? Di samping kita butuh imunitas, kekebalan tubuh agar kita bisa kuat melawan COVID-19, tentu kita juga tidak boleh meninggalkan imanitas, kekuatan iman kita, karena seluruh penyakit, musibah datangnya dari Allah, dan kita juga harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah lah yang akan memberikan kesembuhan, keselamatan kepada kita bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, malam hari ini kita bersama-sama memperingati satu peristiwa besar, yakni Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj saya katakan menjadi peristiwa besar karena perjalanan beliau Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu beliau Mi'raj, diangkat oleh Allah menuju ke Sidratil Muntaha. Ini mengandung beberapa hikmah-hikmah yang besar. Satu di antaranya, Isra Mi'raj adalah ujian keimanan, sekaligus menjadi bukti keagungan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak.
Perjalanan dari Masjidil Haram yang terletak di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, ini tentu bukan perjalanan yang pendek, ribuan kilometer. Saat itu mode transportasi paling cepat hanya naik kuda, paling naik unta. Mungkin seminggu 7 hari 7 malam perjalanan belum pasti nyampe. Itu akal manusia. Tetapi bagi beliau Nabi, Rasulullah niku tindak ba'dal maghrib qobla subuh sampun dumugi dalem. Itu pun sudah bonus naik ke Sidratil Muntaha. Itu akal logika manusia tidak bisa mencerna waktu itu. Maka tidak heran banyak waktu itu para sahabat-sahabat yang tadinya sudah Islam, beberapa diuji iman dengan Isra Mi'raj, ingkar, bahkan lalu murtad, keluar dari Islam. Itu yang sudah Islam. Apalagi orang-orang yang belum iman, mendengar cerita Isra Mi'raj, bahkan menganggap Rasulullah itu orang yang tidak waras. Anta majnunun. Yang sudah iman saja banyak yang akhirnya goyah. Tapi bagi para sahabat-sahabat pilihan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, mendengar cerita Isra Mi'raj dari beliau Nabi, jawabannya hanya satu, amantu billah wa bi Rasulillah. Saya percaya ya Rasul, apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau katakan 100% benar. Amantu billah wa bi Rasulillah. Karena apa? Karena yang engkau sampaikan itu semua merupakan kehendak dari Allah. Ketika Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Memahami Isra Mi'raj ini bukan dengan pendekatan logika, tidak pendekatan akliyah semata. Tetapi memahami Isra Mi'raj tentu harus dengan pendekatan imaniyah, keimanan. Dan iman itu tidak terletak di batok kepala manusia. Orang dengan IQ yang tinggi bukan berarti imannya pasti tambah kuat, tidak. Iman itu terletak fis sudur, fil qalbi, di dalam hati kita. Maka beruntunglah kita sekalian, bersyukur kita sekalian. Kita yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah, kulon jenengan sing boten meningi Kanjeng Nabi, kulon jenengan sing ora sanak ora kadang karo Kanjeng Nabi, lah kok iso iman, iso percaya anane Isra Mi'raj. Ini satu kenikmatan yang besar. Zaman dahulu banyak orang-orang yang mendengar langsung saja ingkar kok. Yang saudara omahe empet-empetan karo Kanjeng Nabi, sedulur cedhak pamane dhewe, ingkar, tidak percaya. Endah-endahe wong kudus sing adoh saka Mekah, sing urung tau petuk Kanjeng Nabi, kita sing dudu sanak dudu kadang, lah kok iso percaya anane Isra Mi'raj. Ini satu nikmat yang besar, hidayah pituduhe Gusti Allah. Kita harus bersyukur karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam.
Ini nikmat yang luar biasa. Meski hari ini kita sedang menghadapi musibah-musibah, ada musibah COVID yang berdampak pada ekonomi, berdampak pada pendidikan, berdampak kesehatan, belum lagi bencana alam di mana-mana. Tapi di antara musibah-musibah itu Allah masih memberikan nikmat yang besar kepada kita, yakni nikmat iman Islam. Maka dalam situasi apapun kita tetap berkewajiban bersyukur dan bersyukur. Jadi kita tidak hanya mengeluh, sambat, ndelok kahanan. Sambat niku orang rampungi masalah. Kakean sambat marai lali nikmat. Itu ciri-ciri orang beriman. Asyukru indan ni'am, kita selalu bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah. Wasobru indal musibah, dan kita tidak pernah hilang kesabaran. Sabar dan sabar untuk selalu teguh menghadapi musibah-musibahnya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi hikmah yang pertama yakni menguji keimanan sekaligus menjadi petunjuk kekuasaan Allah itu mutlak di atas segala-galanya. Ketika kita sudah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tinggal bagaimana kita bersama-sama menjaga keimanan agar iman Islam ini terus bersemayam di dalam dada kita sampai pada saatnya nanti kita semua berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Cita-cita seorang muslim, cita-cita tertinggi adalah husnul khotimah. Ini cita-cita kita. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Jadi kiambak niki nek diibaratke kaya dene wong nandur. Kita ini tidak usah repot-repot nyari benih. Oleh Allah kita sudah ditancapkan iman di dalam dada. Rata-rata, mohon maaf, kalau sampean niki imane kan Islam keturunan. Ini nikmat, Pak. Lahir ceprol, kuping tengen wis diadzani, kuping kiwa wis diqomati. Beda dengan para sahabat zaman dahulu. Sahabat Bilal itu hanya untuk mengucap syahadat, direwangi, dipenteng nang alun-alun, dibleki watu, disiksa, dihajar hanya untuk membaca syahadat. Kita ini kan tidak pernah berusaha. Tiba-tiba lahir menjadi muslim. Lahir sudah diberi iman. Ibarat kita menanam tidak perlu mencari benih, sudah dicancapkan di dalam dada. Tinggal sekarang bagaimana agar benih ini terus hidup, subur, dan nantinya kita akan panen. Panen kenikmatan yang abadi besok di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Maka benih iman ini harus dijaga, harus disirami agar terus subur dan tambah kuat keimanan kita. Maka selaras dengan itu Rasulullah akhirnya diangkat naik oleh Allah, dimi'rajkan menuju ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Karena sholat itulah gandengane iman. Sholat itulah yang akan menjaga iman kita. Nah,
proses turunnya perintah sholat ini juga luar biasa, Pak. Pertama kali Rasulullah diperintahkan oleh Allah, Muhammad, saya perintahkan kamu untuk sholat menyembah kepadaku sehari semalam 50 kali. Pinten Gusti? 50. Ini hanya untuk saya atau dengan seluruh sahabat-sahabat saya, umat saya. Allah dawuh itu untuk kamu dan seluruh umatmu. Rasulullah lantas berpikir, ya nek kula sih kuat, tapi mangkeh umat kula dos pundi. Ini loh tipikal pemimpin sejati. Tidak pernah hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir untuk umatnya, berpikir untuk masyarakatnya. Rasulullah itu sepanjang hari yang beliau sebut hanya ummati, 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 sampai beliau menjelang wafat, ummati, ummati. Maka ketika diperintah 50 waktu, Rasulullah matur, Gusti dalam nyuwun wekdal badhe ngalih, badhe musyawarah. Akhirnya diizinkan oleh Allah, Rasulullah turun, ketemulah dengan Nabi Musa alaihis salam. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad, sampean diperintah apa? Diperintah sholat 50 kali. Berapa? 50. Nabi Musa hanya tersenyum. Ora kuat Muhammad. Nek sampean aku percaya ning umatmu ki lho Muhammad, ora kuat. Lah umatku wae, Nabi Musa cerita. Umatku sing gagah-gagah gede dhuwur. Riwayat itu menyampaikan umatnya Nabi Musa itu, Nabi Musa niku riyen dhuwure 5 dhira, Pak. 5 dhira niku mungkin ya sak monten niku lah sak wit klopo. Gagah gede dhuwur, kuwi wae kon ngibadah seminggu pisan tiap Jumat tok lho. Sik akeh sing absen. Tiap Jumat tok lho, ora do mangkat, mangsane Jumatan malah budal mancing. Niku mati Nabi Musa, Pak. Lah terus pripun? Sampean nyuwun lah keringanan nang ngersane Allah. Mesakno umat sampean. Akhirnya Nabi Muhammad naik matur kepada Allah, Gusti, dalem nyuwun keringanan. Mboten kiyat umat kula, Gusti. Ya wis tak suda Muhammad. Tak suda 10, 40 ya. 40. Medun meneh matur karo Nabi Musa. Pripun iki kawan dosa urung kuat Muhammad. Nyuwun maneh. Nyuwun diskon. Naik lagi. 30, belum kuat 20, 15, 10 sampai akhirnya diputuskan 5 waktu. Proses turunnya sholat ini menunjukkan bahwa satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sangat mencintai kepada umatnya. Ini menjadikan contoh kepada kita sekalian. Terlebih panjenengan-panjenengan yang diberikan amanah, panjenengan-panjenengan yang menjadi ro'in, menjadi para pemimpin, baik di pemerintahan, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bahkan pemimpin di keluarga masing-masing. Bahwa tidak hanya berpikir untuk kekuatan sendiri, tapi harus berpikir bagaimana masyarakat kita, bagaimana keluarga kita. Nyuwun sewu, sekarang ini kan kadang-kadang kalau diperintah, yang penting pertama kali langsung siap. Tapi tekan burine bingung, Pak. Iki kira-kira ana anggarane apa ora? Siap, kira-kira kuat apa ora? Kalau Rasulullah itu tipikal
hanya mencari asal Bapak senang, asal Gusti Allah seneng, kira-kira diperintah seket Muhammad, siap Gusti. Tapi tekan ngisor di demo karo umate. Tidak seperti itu. Ketika kira-kira pancen ngebote nanggon umate, ya kita harus berani menyampaikan. DPR bensin mundak pamane. Setuju, DPR setuju ono tunjangane. Rono rene gara ono SPD-ne. Tapi kira-kira supir angkot lho kuat apa ora? Tukang ojek kuat apa ora? Ini yang harus menjadi pertimbangan bersama. Dan ketika memberatkan, ya kita harus menyampaikan apa adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala saja masih mendengar sambatane Kanjeng Nabi, Pak. Padahal Allah niku ya tadi yang saya katakan maha mutlak kekuasaannya. Ketika Allah berkehendak kan tinggal bilang kun fayakun. Tapi kenyataannya Allah saja masih mendengar sambatane Kanjeng Nabi. Bahasa sederhananya Gusti Allah mau nisih gelem nyang-nyangan, Pak. Allah saja masih negosiasi. Lah itu. Kadang-kadang kita ini wis rodok porem sithik wis pokoke. Wah, wis paling repot, Pak, nek ngadepi dalil pokoke itu, Pak. Lah itu. Lah ini kalau Allah saja masih sing maha kuwasa lho. Masih bernegosiasi. Itu artinya apa? Bahwa Islam ini agama yang mengedepankan musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Dalam setiap persoalan apapun bermusyawarahlah. Maka keputusan musyawarah itulah yang paling baik. Rasulullah Muhammad ketika turun ketemu Nabi Musa, itu artinya apa? Beliau sangat menghormati kepada seniornya. Menghormati kepada sesepuhnya. Terus pundi niki Nabi Musa nyuwun arahan, nyuwun nasihat. Betapa Nabi Muhammad yang sangat dicintai Allah. Manusia yang sempurna, manusia yang tanpa dosa, tanpa salah, itu pun masih berkenan mohon nasihat. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati kepada para senior, menghormati kepada para sesepuh. Mohon nasihat, dirembuk akhirnya matur lagi kepada Allah. Beruntung Nabi Muhammad itu, ada Nabi Musa yang mengingatkan, ada Nabi Musa yang memberikan masukan. Memang pemimpin, kalau menurut Rasulullah pernah menyampaikan, idza aradallah bil amiri khairan, ketika Allah itu menghendaki pemimpin itu bagus, maka ja'alalahu wazira sidqin. Maka Allah akan menjadikan orang-orang sekitar pemimpin kita ini orang-orang yang bisa dipercaya. Idza nasiya dzakarahu, ketika pemimpin itu lupa maka wazir, orang-orang sekitar ini mau mengingatkan. Wa idza dzakara, dan ketika pemimpin kita ini sudah ingat, sudah lurus, a'anahu, maka orang-orang sekitar itu akan mendorongnya, menolongnya. Tapi wa idza arada ghairu dzalik, ketika Allah itu menghendaki bukan kebaikan kepada pemimpin tersebut, ja'ala lahu wazira su'in. Allah akan menjadikan orang-orang sekitar pemimpin itu orang-orang yang berperangai buruk. Idza nasiya lam yudzakirhu,
Ketika pemimpin itu lupa, orang-orang sekitar itu tidak akan mengingatkan. Bahkan mungkin malah terus mendorong, sing penting pimpinane seneng, padahal dia salah. Wa idza, kata Rasulullah, wa idza dzakara lam yu'inhu, sebaliknya ketika pemimpin ini berlaku benar, kanan kirinya justru tidak mendukung. Nah itulah, maka kita berharap moga-moga Pak Bupati, Pak Hartopo ini dikelilingi oleh wazir sidqin, orang-orang yang berani berkata, ketika beliau lupa, ingatkan bareng-bareng. Dan ketika beliau mengambil kebijakan yang benar, kita dorong bersama-sama. Itulah ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Rasulullah. Ketika pemimpin itu baik, maka Allah akan menciptakan kanan kirinya ini, penasihat-penasihatnya ini, wazir sidqin, orang-orang yang bisa dipercaya. Yang ketika pemimpin itu lupa, dzakarahu, dia akan mengingatkan. Dan ketika itu berlaku benar, a'anahu, maka dia akan mendorong, menyemangati, betapapun beratnya, monggo Pak Bupati, niki kedah dilampahi. Itu akan mendorong. Tapi sebaliknya ketika Allah tidak menghendaki pemimpin itu baik, maka Allah akan menciptakan kanan kirinya ini hanya orang-orang yang tadi, ABS tadi, yang asal senang, yang akhirnya apa? Idza nasya lam yudzakirhu. Ketika pemimpin kita lupa, lam yudzakirhu, dia tidak mau mengingatkan. Wa idza dzakara lam yu'inhu, dan ketika pemimpin itu benar, dia tidak akan mau menolong dan mendorongnya. Nah itulah. Maka sekali lagi bahwa di Islam ini adalah agama yang mengedepankan musyawarah. Kabeh iso dirembuk gitu loh. Maka dikatakan innad dina yusrun, agama itu mudah kok. Waman yushaddid, barang siapa yang mempersulit agama, ghaliba, maka dia akan kalah oleh agama itu sendiri. Dalam situasi Covid umpamanya, Covid, satu daerah pandemik, banyak yang terpapar, maka masjid harus tutup, monggo. Kalau memang rekomendasi dari medis ini harus tutup dulu, tutup. Jumatan prei ora apa-apa. Loh. Jadi khifdun nafas muqaddamun ala khifdiddin. Menjaga kesehatan ini muqaddamun, harus didahulukan daripada menjaga agama. Lah kok Masjid Kudus, Masjidil Haram aja sempat tutup, kurang ampuh apa? Masjid Nabawi sempat tutup karena Covid. Haji saja yang wajib Indonesia kemarin juga sempat dipending hajinya. Demi apa? Demi kesehatan. Tapi nek ora patek pandemik ya aja melu-melu tutup. Ini harus rekomendasi dari gugus tugas. Ini desa harus tutup dulu. Oke, kita ikutilah. Jadi agama niku sekali lagi innad dina yusrun. Agama itu gampang, jangan kamu persulit. Tapi aja disepelekno. Oh kalau jenengan buka ting mahali kitab fikih, udzur Jumat niku kathah, Pak. Udan deres we, udzur kok ora budal ora apa-apa. Pemene udan virus. Bahkan dalam mahali itu dikatakan, sampeyan niku duwe utang, Pak. Terus arep budal Jumatan, kuwatir kepethuk sing ngutangi. Niku udzur Jumat, Pak. Gak Jumatan sih timbangane petuk nang masjid geger. Udzur Jumat niku.
Jadi agama ki aja digawe sepaneng-sepaneng lah itu loh. Nek insyaallah nek jenengan ngaji tekan mahali kok rada longgar lah. Saniki niku sing beragama sing waton begagrak niku sing marake repot. Dan niki ya kita belajar ketika Allah itu memerintahkan 50, 40, 30 sampai 5 waktu. Allah itu sudah paham dan tahu kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang kita tidak kuat. Tapi ketika sudah diputuskan 5 waktu, ya konsisten. Ini sudah proses panjang. Wis diputus dok 5 waktu. Rasulullah juga konsisten. Begitu kondur, turun sampai ke Mekah, langsung beliau kampanye. As-sholatu wa imaduddin. Langsung beliau mengajak umatnya, ayo kita sholat 5 waktu. Jadi kalau hari ini kita ini umat Islam sudah tahu proses turunnya sholat yang begitu sulit seperti itu, lah kok isih hurung ganep sholate? Niki jenengane wong sing ora menghargai perjuangane Kanjeng Nabi. Coba Kanjeng Nabi mbiyen ora mikir awak dhewe. Muhammad ping 50 tenan ya, Pak. Awak dhewe jengklat-jengklit sedina ping 50 kapan macule. Tapi oleh Rasulullah sudah diperjuangkan dari 50 menjadi 5 waktu. Maka kita juga harus konsisten. Inilah pelajaran kita berdemokrasi. Musyawarah, ayo kita diskusi, nyang-nyangan. Tapi begitu diputus nodok, sudah keputusan, ya kita harus ikuti. Ini keputusan bersama. Maka saya sering sampaikan kalau di kampung-kampung, ayolah. Nek sampean ora setuju ngomongo. Ojo nang ngarep meneng nang mburi bendol. Dijak rapat RT, ditakoni piye pendapate? Oh nderek mawon nderek. Piye Kang kowe setuju apa ora? Wis manut udah tutut. Mangsane musyawarah meneng wae. Tekan buri gremengan, Pak. Aku jane ora setuju mambengi kae. Ora setuju ngomong. Aku jane gak setuju. Lho kok meneng wae? Ya wong Jawa niku pancen senengane blangkon, Pak. Blangkon niku nang ngarep halus, mburi bendol. Nang ngarep ketok meneng, nyilek, tekan mburi gremengi. Kita ini sudah diajari oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi niku kurang apa wedine karo Gusti Allah, Pak. Tapi Rasulullah diwanek-wanekke matur kalau Gusti Allah, Gusti mboten kiyat nek 50 Gusti. Ya wis tak suda 40, dereng kiyat Gusti. Diwanek-wanekke matur. Ojo meneng wae engko tekan buri gremengan. Lah ini pemimpin dikasih contoh bagaimana Rasulullah memperjuangkan nasib rakyatnya. Rakyatnya juga harus konsisten. Kalau ini sudah menjadi keputusan bersama, dok, selesai, kita ikuti. Abot, enteng, lakoni bareng-bareng karena ini merupakan konsensus kita bersama-sama. Ini pelajaran kita. Bagaimana kita menghargai hasil musyawarah bersama. Nah ini Ki. Karena kita ini juga hidup di iklim demokrasi, iklim musyawarah. Pas nalikane kampanye mungkin kita berbeda. Saling mengeluarkan argumen, saling kampanye, debat sak piturute. Tapi begitu rampung, dok, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita. Siapapun yang terpilih wajib kita hormati dan kita ikuti bersama-sama. Ora puas, ya wajar. Donya niku ora iso kabeh puas, Pak. Tunggu 5 tahun lagi.
Yang kita repoti wong wis rampung pirang-pirang tahun ya jek ana kecebong kampret. Ramari-mari lagi lah. Ya. Ini kita harus akhiri semuanya, kita belajar bagaimana menghargai kesepakatan bersama. Bagaimana kita menghargai keputusan bersama. Nah inilah, maka Rasulullah begitu turun langsung dawuh, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ayo salat. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang menjalankan salat, faqad aqamaddin, maka kamu sama artinya dengan mendirikan agama, menguatkan agama. Waman tarakaha, tapi siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, sama artinya kamu dengan menghancurkan agama. Itu Rasulullah konsisten. Sudah diputuskan 5 waktu, beliau mengajak umatnya untuk menjalankan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang tegak mendirikan sholat, faqad aqamaddin, sama artinya dia itu mendirikan agama, memperkuat iman, memperkuat Islam. Waman tarakaha, sapa wonge sing, ya bahasa nggen kula niku rapatek subuhan. Nah, rapatek niku cok, Pak. Cok niku ya dong ho dong ora. Faman tarakaha, sapa wong sing ninggalke salat, faqad hadamaddin, maka sama artinya dia ini menghancurkan agama Islam. Maka kalau ada pertanyaan, siapakah yang akan menghancurkan Islam? Kadang-kadang ono sing njawab, awas, Zionisme Yahudi. Awas. Ono meneh sing njawab, Nasrani. Awas, komunis bangkit. Walah, ya Allah. Yang akan menghancurkan Islam itu bukan siapa-siapa. Ora usah dadak nuding Israel kadoan, Pak. Ora usah dadak nuding Amerika terlalu jauh. Nuding komunis Cina kadoan. Yang akan menghancurkan Islam itu justru man tarakaha, kata Rasulullah. Yang akan menghancurkan Islam itu ya orang Islam sendiri yang meninggalkan sholat. Sing nyepelekno sholat kuwi lho yang akan menghancurkan Islam. Karena sholat itu tiang, Pak, cagake agama niku sholat. Iki tiangnya akeh banget, tapi nek ora do dilakoni maka kropos dan akan hancur. Akan hancur dengan sendirinya. Maka ketika umat Islam ini sholatnya tertib 5 waktu syukur jamaah, Islam ini akan kuat. Umat Islam tidak perlu berkecil hati. Umat Islam tidak perlu terlalu was-was kuatir. Wis to nek wong Islam niki salate jejeg kuat Islam niku, Pak. Dadi wong Islam kok ora pede kadang-kadang. Itu awas komunis, jenggirat wedi meneh. Awas Yahudi wedi meneh. Ora iso maju-maju. Asal kita ini salatnya 5 waktu tertib, faman aqamaha, kata Rasulullah, aqamaddin, kuat agamamu. Nah, disinilah hikmah terbesar dari Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita. Itu artinya kita akan memperkuat keislaman kita. Bagaimana kita menertibkan sholat 5 waktu kita. Pernah ada salah satu survei, kita ini memang mayoritas muslim, Pak. 90% masyarakat kita muslim. Tapi ketika ditelaah lebih jauh, diteliti lebih dalam, berapa persen umat Islam yang konsisten dengan sholat 5 waktunya?
Ini survei sekitar 10-an tahun yang lalu, awal 2000-an saya membaca. Waktu itu di survei itu muncul angka hanya sekitar 35%, Pak, yang konsisten dengan sholat 5 waktunya. Ini kan prihatin. Berarti kalau ada 10 orang muslim jalan bareng, bisa dipastikan sing sholati tertib ming wong 3,5. 3,5, Pak. Sing setengah ini maksudnya ya sholati ming hobine ming mahriban terus. Dijak subuhan ini jan urung gelem tenan, Pak. Sing hobi mahriban itu pun sudah sangat bersyukur. Alhamdulillah Gus, kula niki tiap dina ra ketok ming maghrib. Tangga kula niku lho salat mingguan Jumatan terus. Sing salat Jumat lho jek pede. Mending Gus kula seminggu pisan Jumatan. Pak D kula niku salate tahunan dong bodo. Ya Allah. Ini gambaran Islam di negara kita, Pak. Gambaran Islam di negara kita. 35%. Berarti yang 65%, mohon maaf, Islamnya nggak sekedar simbol KTP. Padahal nek Islam KTP niku sok takoni malaikat sing mlebu swarga KTP-ne niku. Nang lawang swarga ditakoni agamamu apa, Kang? Islam. Buktine ndi? Niki KTP kula. Karo malaikat jaluk KTP-ne, KTP-ne lebokke bleng, menungsone pancal neraka, Pak. Mulon ampun supe njing nek pecah KTP-ne dibeto. Karo kartu BPJS. Menawane ana jaminan barang te mereka. Lah niki. Ini 65%, Pak. Ini tantangan kita bersama. Dandani kualitas sholat kita bersama. Kita tidak usah berpikir jauh-jauh lah. Kita mulai dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dimulai dari diri kita. Sholate monggo. Wong saniki nek ditakoni jujur, wis mulai tukang macul, bakul, pejabat sampai ke kiai. Salat niku abot napa enteng? Abot, Pak, jujur, Pak, abot. Pagi jam 4:30 kita mendengar azan hayyalas shalah. Kadang-kadang malah mapake selimut meneh. Selah 4:30. Nek krungu kula yakin janjane kabeh wong krungu, Pak, nek adzan subuh. Pun lah. Wong sakniki niki tiap RT ana musala, towane we 4 ngalor ngidul ngiwonengen. Saya yakin pasti denger. Cuman pertanyaane sing krungu terus gelem menyat ki lho, pira ngono lho. Ini kalau kita tidak memaksa, tidak bakalan kita bangkit. Tapi awak dhewe kudu meksa. Krungu adzan, adem, moto jek ngantuk, kita bangun, kita paksa. Ambil air wudu, mangkat nang musola, mangkat nang masjid, Allahu Akbar, jihadan fi sabilillah. Jihad, Pak. Jihad niku maknane tenanan. Dadi awak dhewe meksa awake esuk mangkat nang masjid jihadan fi sabilillah. Niku kudu dipeksa. Awan jam 12. Tengah-tengahe rapat krungu adzan. Leren sik rapate, ambil air wudu, berangkat ke musola. Nang tengah-tengah pasar pas rame-ramene bakulan krungu adzan, leren sik, tinggalkan sejenak, ambil air wudu, naik ke masjid, Allahu Akbar, jihad. Sing nang tengah sawah macul krungu adzan, glethakke pacule, leren sik zuhuran, jihad dan fi sabi. Jadi jihad niku harus kita maknai luas lah. Jihad zaman sakniki niku ora kudu nggawa bedil, Pak.
Jihad zaman saat ini tidak harus mengayunkan pedang tombak seperti dulu, Pak. Mungkin hanya dengan bangun kita jam 4:30, ambil air wudhu, berangkat ke musola, berangkat ke masjid, tiap jengkal langkah kaki kita, insya Allah akan tercatat amalan jihadan fi sabilillah. Jihadan fi sabilillah. Tengah-tengah rapat krungu adzan leren, jihadan fi sabilillah. Karena jihad yang paling besar kata Rasulullah itu jihad melawan bukan siapa-siapa, ning mungsuhe hawa nafsu. Nafsu kita itu 4:30 jek pengen turu, Pak. Nafsu kita itu jam 12 awan jek pengen nyambut gawe, Pak. Ini yang harus kita lawan bersama-sama. Kudu dipeksa. Kalau ada orang tanya, Kiai pripun to salat niku ben iso istiqomah dongane? Dongane ya gampang. Allahumma peksan wa jihadan. Kudu dipeksa. Ketika kita yang tua-tua saja masih harus memaksa diri, apalagi anak-anak kita. Mari kita budayakan di keluarga kita, di anak kita, di menantu kita, di cucu-cucu kita, untuk bagaimana sholat tepat waktu. Niki lho, niki sing abot, Pak. Saniki pun kathah kados kula sampeyan tiyang sepuh wis ora telaten ngoprak-oprak bocah sholat. Nek tiyang nggen kula niku malah, Pak, anakmu wis sasaran apa durung? Ngluyur bal-balan nang lapangan. Wis sasaran apa durung? Jawabe pripun? Lah kersane Gus, kadar lare, jeng nek tuwa lak jengking karepe dhewe. Subhanallah. Anak itu kalau sejak kecil tidak kita latih disiplin untuk sholat, hayhata, Pak. Tangeh lamun tuwane gelem ibadah. Maka ini harus kita latih disiplin sejak kecil. Rasulullah menegakkan disiplin itu. Anak kita umur 7 tahun wajib orang tua memerintahkan sholat. Ketika umur 10 tahun durung gelem sholat, falyadrib, pukullah kata Rasulullah. Tegakkan disiplin dalam sholat. Nah, kalau kita memang sudah tidak mampu ngontrol sholatnya anak-anak, hari ini yang paling efektif ya masukkan ke pesantren. Pun lah nek jenengan orang mampu ngawat-awati putra-putrane, ya sudah masukkan ke pesantren, pasrah ke kiai. Mangke ben dioprak-oprak jam 4, digugah kon subuhan ora tangi gebyur. Loh, anak-anak itu mah harus seperti itu. Masih harus ditegasi, dikerasi, taklif. Ini dalam rangka membangun disiplin. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin, Pak. Disiplin ini harus ditegakkan, terutama dalam soal sholatnya. Nah, itulah pentingnya Isra Mi'raj, di samping keimanan, mengingatkan pentingnya kita sholat. Ketika sholat kita sudah tertib 5 waktu, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kita akan dijaga oleh Allah, kita akan dijauhkan dari perilaku-perilaku mungkarot, perilaku-perilaku maksiat. Ini sholat itu menjadi rem yang akan mencegah hawa nafsu kita bersama-sama. Maka dari situlah kita memperbaiki diri. Jadi kualitasnya napa jenengane menungso niku bisa dilihat dari kualitas sholatnya, Pak. Niku sederhana mawon lah. Jenengan ningali karyawan jenengan, ningali koncon jenengan sholate pripun? Lah nek sholate jelang-jeling, lah wong Gusti Allah wae dihapusi apa meneh atasane. Karo Gusti Allah wae nyepelekke apa meneh ming karo koncone. Lah itulah. Dari situ kita bisa melihat kedisiplinan seseorang dari sholatnya, kejujuran seseorang dari sholatnya. Bahkan akhlak seseorang juga bisa kita lihat dari sholatnya. Mugi-mugi kula njenengan sedaya waget
sareng-sareng dandani salat kula sampeyan. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan dijaga oleh Allah dari perilaku maksiat dan mungkarat. Allahumma amin. Mugi-mugi Pak Bupati lan sedaya pejabat-pejabat wonten Kudus selalu diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah untuk betul-betul amanah, betul-betul mengayomi masyarakat dan juga bisa mensejahterakan seluruh masyarakat. Allahumma amin. Mugi-mugi kula jenengan sedaya diparingi kesehatan, kita bisa bersama-sama melawan pandemi Covid ini. Kita ikhtiar dengan protokol kesehatan, kita juga ikhtiar selalu memohon kepada Allah. Karena sekali lagi kita harus yakin bahwa seluruh yang ada ini kehendak Allah. Dan Allah pula lah yang akan memberikan kesembuhan, keselamatan kepada kita bangsa Indonesia. Allahumma amin. Mekaten ingkang waget dalem maturaken kathah kalepatan kekhilafan saya mohon maaf. Akhiron hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauidul hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudari. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Hadirin rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah acara pada malam hari ini kita akhiri dengan doa yang akan dihantar oleh Romo Kiai Haji Maksum Aga. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qassil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah. Wa yassir lana umurana umrat dunya akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasal karami. Ya dal jalali ikram bi hurmati wajhikal karim. A'tina sikhatan fit taqwa. A'tina sikhatan fit taqwa. Atina sikatan fit taqwa wa dola umurin fi husni amal wa sa'ata rizqin wa la tu'atibna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Hadirin rahimakumullah, demikian rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Kabupaten Kudus pada malam hari ini telah selesai. Semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju generasi sehat, kuat, produktif dan berakhlakul karimah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.